Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marfuah, NIM 206131007, kelas SPI 2A, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang merupakan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh beliau Bapak Profesor Dr. Toto Soeharto, SAG MAG. Adapun judul jurnalnya tentang filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan, yang ditulis oleh beliau Saudari Setia Widiawati, jurusan Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Dalam jurnal tersebut ada 6 pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, di mana yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian filsafat, yang kedua pengertian ilmu, yang ketiga hubungan filsafat dengan ilmu, yang keempat pengertian filsafat ilmu, yang kelima manfaat mempelajari filsafat ilmu, dan yang terakhir filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, dari kata philos yang artinya cinta, atau philia yang artinya persahabatan, tertarik kepada, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan intelijensi. Dalam bahasa Inggris adalah philosophy. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, untuk lebih memahami mengenai makna filsafat, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para filsuf. Yang pertama, dari Plato. Beliau adalah seorang murid Socrates yang mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada, tidak ada batas antara filsafat dan ilmu. Kemudian, pendapat yang kedua dari Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato. Menurut beliau, filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum sekali, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Beliau juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Pendapat yang ketiga dari Cicero, beliau mengartikan filsafat adalah induk segala ilmu dunia. Filsafatlah yang menggerakkan, yang melahirkan berbagai ilmu karena filsafat memacu para ahli mengadakan penelitian. Pendapat yang keempat dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim yang mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, pendapat dari Immanuel Kant. Beliau mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Pendapat yang kelima dari H.C. Webb. Dalam bukunya History of Philosophy, beliau menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan, tidak hanya penyelidikan hal-hal yang khusus dan tertentu saja, bahkan lebih-lebih mengenai sifat hakikat baik dari dunia maupun dari cara hidup yang seharusnya kita selenggarakan di dunia. Kemudian pendapat yang ketujuh dari Harold H. Titus dalam bukunya Living Issues in Philosophy, beliau mengemukakan beberapa pengertian filsafat. Ada 4, yaitu yang pertama, filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Yang kedua, filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan pengkajian secara rasional. Yang ketiga, filsafat adalah sekelompok masalah. Dan yang keempat, filsafat adalah serangkaian sistem berpikir. Dari beberapa pengertian di atas, nampak bahwa ada pokok-pokok definisi dari para filsuf yang menekankan pada 3 hal. Yang pertama, substansi, cakupan, dan upaya pencapaian dari apa yang dipikirkan dalam berfilsafat.
Yang kedua, upaya penyelidikan tentang substansi yang baik sebagai suatu keharusan dalam hidup di dunia. Dan yang ketiga, dimensi-dimensi filsafat dari mulai sikap, metode berpikir, substansi masalah, serta sistem berpikir. Pembahasan yang kedua mengenai pengertian ilmu. Van Persson mengemukakan bahwa dahulu itu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Secara etimologis, ilmu merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab alima, yang artinya tahu atau mengetahui. Sedangkan secara istilah, ilmu diartikan sebagai idraku syai' bihaqiqatih, yang artinya mengetahui sesuatu secara hakiki. Kalau dalam bahasa Inggris, ilmu dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dipadankan dengan kata knowledge. Dalam bahasa Indonesia, kata science berasal dari bahasa Latin dari kata scio, scire yang berarti mengetahui. Umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Sinonim yang paling akurat dalam bahasa Yunani adalah episteme. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan filsafat dengan ilmu. Secara historis, antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks yang lebih memahami khazanah intelektual manusia. Persamaan antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan metode berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikiran terbuka, serta sangat berkomitmen pada kebenaran. Di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Sementara itu, perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas, ilmu lebih bersifat analitis dan deskriptif dalam pendekatannya. Pembahasan yang keempat mengenai manfaat mempelajari filsafat ilmu. Dalam jurnal tersebut, penulis menuliskan 4 manfaat mempelajari filsafat ilmu. Yang pertama adalah melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Kemudian yang terakhir, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yaitu tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Itu beberapa manfaat yang dituliskan oleh penulis dalam mempelajari filsafat ilmu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan. Ada beberapa pendapat dari ahli tentang lingkup kajian filsafat ilmu. Ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat dari Edward Madden yang menyatakan bahwa lingkup atau bidang kajian filsafat ilmu ada 3, yaitu probabilitas, induksi, dan hipotesis. Kemudian pendapat yang kedua dari Ernest Nagel ada 3 juga. Yang pertama, logical pattern exhibited by explanation in the science. Yang kedua, construction of sensitive concept. Dan yang ketiga, validation of sensitive conclusion. Kemudian pendapat yang terakhir dari Schiffer ada 3 juga. Yang pertama, the role of science in society. Yang kedua, the world pictured by science.
Yang ketiga, the foundation of science. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menempati posisi secara analog dengan ilmu pengetahuan yang lain dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Pada dasarnya, filsafat ilmu merupakan telahan berkaitan dengan objek apa yang ditelaah oleh ilmu atau ontologi, bagaimana proses pemerolehan ilmu atau epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu atau aksiologi. Oleh karena itu, lingkup induk telaahan filsafat ilmu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut saya, jurnal yang ditulis oleh Saudari Setia Widiawati tersebut sudah sangat bagus. Kata-katanya tidak terbelit-belit dan mudah dipahami. Dan di sini beliau menyimpulkan berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran. Berpikir dalam filsafat bukan sembarangan berpikir, namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Di dalamnya juga sudah dijelaskan ada beberapa pendapat dari para ahli yang bisa meyakinkan para pembaca untuk memahami apa yang ingin diketahuinya. Terima kasih. Itu sedikit review dari saya. Sekian, apabila banyak salah itu dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.